terkait dengan sebenarnya 25.000 lapangan pekerjaan itu adalah salah satunya sektornya tidak harus formal. Informal menjadi kontributor yang paling besar sebenarnya. Kalau saja sektor ini digarap secara maksimal, saya sangat meyakini program untuk mengentaskan 25.000 itu juga bisa terselesaikan secara bertahap. Itu kalau ibu-ibu udah pada gopel kan kelar udah. Emak-emak dilawah. Assalamualaikum, Rahmat Kurniawan hadir lagi di podcast Meja Redaksi Banten Raya. Saya hari ini di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Bu Nuratul Uyun. Bu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, sehat Kang? Alhamdulillah. Lagi segang ya, Bu. Kita beberapa kali agenda baru ini nih terlihat sia-sia. Ya, kemarin bentrok sama agenda yang lain. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Amin, alhamdulillah. Bu, kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol ya soal perempuan lah. Siap. Ibu salah satu perempuan di DPR di Kota Cilegon yang masuk ya di pemilihan legislatif tahun lalu. Ada 4 ya, Bu ya, kalau nggak salah. Ada ya. 4 2 orang. dari PKS dan 2 lagi dari PDI Perjuangan. Betul. Bu, kalau secara aturan kan kuota perempuan di legislatif harusnya 30% ya. Ini belum nyampe ya, Bu ya? Di Gimana pencalegan. Ya? Memang kan untuk pencalegan minimalnya adalah 30% perempuan. Iya. Nah, perempuan tuh kadang-kala berguguran. Nggak nyampe berguguran ya, di proses kampanye selesai. Pas selesai pemilihan, rekapitulasi suara, disitulah banyak yang berguguran. Angkanya masih belum bisa berkompetisi secara maksimal dengan para kaum laki-laki. Laki-laki. Tapi di PKS waktu pencalonan pileg tuh setiap dapil memenuhi unsur kuota 30%. Harus. Semua partai juga harus. Jadi ketika menyusun daftar caleg, itu pasti 30% adalah harus keterwakilan perempuan. Iya. Ada nggak sih yang partainya kurang perempuannya? Kalau di pencalegan semua harus ya, karena itu kan memang persyaratan ya. Persyaratan undang-undang memang 30%-nya calegnya harus perempuan. Iya. Nah, kalau aktualnya kemudian yang terpilih perempuannya belum 30%, nah baru itu PR. Nah, kendalanya di apa tuh, Bu, kira-kira, Bu? Ya, biasanya perempuan itu kalau yang saya amati ya, kan kerja sebagai caleg itu kan harus fokus ya. Fokus, kemudian juga kita harus bisa berhitung berapa target suara yang didapatkan. Berarti kalau misalkan target suaranya katakanlah 3.500, berapa jumlah orang yang harus kita closing supaya dengan ada selisih yang katakanlah nggak memilih itu, tetap kita bisa memperoleh batas suara minimal yang bisa kita jadikan sebagai dasar supaya terpilih gitu. Kadang-kala tuh ibu-ibu tuh suka kurang fokus gitu. Gagal fokus. Jadi kalau udah capek, udah banyak kendala, halangan yang dihadapi, kadang-kadang ya udahlah ntar dulu gitu kan. Nah, padahal kalau kita sudah siap dengan kondisi caleg ya sudah tempur saja gitu. Tinggal kita buat strategi mana sebenarnya basis-basis masyarakat yang harus kita selesaikan sampai kemudian mereka menyatakan siap mendukung dan memilih kita. Nah, kembali kepada performance kita. Tunjukkan bahwa kita memang punya kompetensi, punya komitmen yang besar, punya tanggung jawab gitu kan, dan kita siap untuk menjalankan amanah yang diberikan gitu. Dan jangan lupa atur waktu sebaik mungkin, karena waktunya kalau di politik itu kan sangat fleksibel ya. Maksudnya tidak harus seperti jam kantor. Kadang-kadang kita juga harus siap sedia dengan waktu-waktu di luar jam kerja, misalkan di malam hari atau apapun yang merupakan itu bagian yang beririsan dengan tupoksi kita sebagai DPRD atau katakanlah memang masyarakat membutuhkan kita ya, itu menjadi hal yang harus kita berikan porsinya. Nah, ini kemarin kiat-kiat seperti ini yang dilakukan oleh Ibu ya, Bu? Ya, bagaimanapun juga kan kita harus merencanakan ya, buat perencanaan yang baik. Berapa sih target suara yang kita dapetin? Siapa aja sih basis massa yang harus kita datengin? Mana aja sih masyarakat yang harus kita closing? Dan berapa banyak personal yang sudah kita datengin dan kemudian yang akan menjadi pemilih kita? Itu harus sudah menjadi ukuran gitu. Berarti peran partai politik juga sangat penting. Sangat besar. Mengkader
para pengurus dan kadernya yang mau duduk di legislatif. Iya, karena bagaimanapun juga kuncinya di situ. Partai memberikan edukasi semaksimal mungkin bagaimana kita bisa bergerak dalam pencalegan itu. Kemudian kitanya juga konsisten, serius. Jadi calegnya serius gitu. Jangan sampai pengisian perempuan itu hanya sekedar untuk memenuhi kuota 30%. Nah, gitu ya, Bu. Jangan kita sebagai pelengkap saja. Iya, pelengkap, tapi nggak bergerak. Nah, harus dibuktikan dong. Kita jadi caleg ya turun. Kita jadi caleg punya target suara. Berapa target suara kita? Misalkan kita target suara 4.000 suara. Ya kerja kan gimana cara dapat 4.000 tuh gimana? Didetailkan, diterjemahkan sama kita. Berapa banyak RT RW yang harus kita kunjungin? Berapa banyak orang yang harus kita datengin sampai diyakinkan mau memilih. Kan kayak gitu. Membaca peta wilayah yang bisa potensi untuk diraih. Betul, gitu ya, jangan jangan menggarap wilayah yang sudah punya basis jelas gitu kan. Cari saja lokasi-lokasi wilayah yang kemudian kosong-kosong yang masih bisa kita komunikasikan dan kemudian kita ajak bersama-sama untuk menjadi bagian yang mendukung dan memilih kita gitu. Berarti disitulah dibutuhkan kepiawaian kita, kejelian kita sebagai seorang caleg untuk bisa masuk mendapatkan pundi-pundi suara ya, Bu. Betul. Gitu. Dan kita harus betul-betul merencanakan itu terukur. Harus terukur. Kan sebenarnya endingnya kan berapa suara yang kita dapetin kan? Nah, kita harus sudah bisa merencanakan berapa tadi yang saya sebutin. Berapa suara yang harus kita dapetin, berapa banyak orang yang harus kita kunjungin, berapa banyak simpul massa yang harus kita closing gitu kan. Hal seperti itu harus menjadi bagian yang sudah mulai kita rencanakan dan kita realisasikan supaya kita bisa menjadi caleg yang kemudian bekerja dan fokus memang serius ingin mendapatkan tujuan seperti yang diinginkan oleh partai kita. Gitu. Ibu berangkat dari Dapil Citangkil Ciwandan. Iya, Dapil 2. Betul. Rival waktu itu perempuan ada berapa tuh, Bu? Banyak ya. Di partai Ibu aja sendiri pasti ada ya? Ada satu kedua lagi, ya, yang sama-sama perempuan. Belum partai lain. Partai lain. Yang terbesar sebenarnya dari partai lain. Oh malah. Dan laki-laki. Oh, justru persaingnya bukan dari perempuan ya, laki-laki. Bukan, ya? Laki-laki. Karena ternyata memang luar biasa ya. Tapi kemudian itu tadi, kita kan memang bekerjanya, ya sudah dapat amanah dari partai, yuk kita breakdown, kita rinci, kita rencanakan bagaimana target untuk mendapatkan suara agar kita bisa dapat suara yang maksimal dan bisa memenuhi batas minimal untuk bisa duduk sebagai DPRD di Kota Cilegon. Tapi saya tidak meragukan, Bu, militansinya kader PKS. Terima kasih. Terima kasih. Itu biasanya itu jejaringnya itu luar biasa, terutama di ibu-ibu majelis taklim gitu ya masuknya. Ya memang kita kan karakteristik yang dibentuk itu kan untuk kita itu terus bergerak. Terus menyapa masyarakat, terus terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat, sehingga itu sekalipun nggak ada momen pilkada, pileg juga kita tetap punya kegiatan bersama dengan masyarakat. Karena memang itu menjadi, boleh dibilang itu adalah sebuah kegiatan yang memang melekat dalam aktivitas yang ada di PKS, gitu kan, membersamai masyarakat. Momen-momen politik itu merupakan momen-momen yang sifatnya insidental 5 tahun sekali. Tapi kemudian di luar itu kita pun juga mempunyai program kegiatan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Nah, Ibu mewakili perempuan, ada nggak program yang diperjuangkan, terutama dalam sektor pemberdayaan perempuan? Ada, Bu? Yang pertama adalah terkait dengan kemandirian ekonomi perempuan. Mendorong para perempuan untuk punya kemandirian berawal dari potensi dan keahlian yang dia punya. Minatnya apa sih para perempuan itu kan nggak sama ya. Nggak melulu masak, nggak melulu menjahit, kan banyak tuh. Nah mereka coba kita mengikutkan teman-teman ibu-ibu itu untuk ikut pelatihan. Sehingga mereka punya skill ya. Nah skill itu harus dikembangkan. Dan harus fokus. Kalau memang minatnya di merajut, silakan ibu-ibu merajut. Selesaikan pekerjaan rumah semaksimal mungkin. Tugas sebagai seorang istri dan ibu dituntaskan. Bisa menghasilkan sebuah produk. Bisa menghasilkan sebuah kreativitas. Dan ini menjadi sebuah cikal bakal bahwa produk ini kemudian bisa menghasilkan sebuah kemandirian ekonomi. Gitu. Ada komunitasnya nggak itu? Pelaku ekonomi kreatif tadi? Ada. Komunitas pengrajin, ada yang komunitas pelaku kuliner gitu kan, semua kita dorong. Mereka misalkan butuh pelatihan, maka
dekatkan dengan dinas terkait supaya mereka juga punya produk-produk dengan packaging yang kemudian bisa berkompetisi di pasar dengan yang lain gitu kan. Nah ini program ini masuk gak ke janji politik Pak Heldy Sanusi sebagai wali kota dan ada ya? Itu ada di program terkait dengan sebenarnya 25.000 lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satunya sektornya tidak harus formal. Informal menjadi kontributor yang paling besar sebenarnya. Kalau saja sektor ini digarap secara maksimal, saya sangat meyakini program untuk mengentaskan 25.000 itu juga bisa terselesaikan secara bertahap. Itu kalau ibu-ibu udah pada gompel kan kelar udah. Emak-emak dilawan. Bikin apa aja tuh kira-kira Bu biasanya di sini yang potensi? Beberapa yang udah jalan itu kerajinan, mereka bikin home industry ya, produk-produk katakanlah produk-produk untuk rumah gitu kan ya. Ada juga yang kuliner, ada juga yang katakanlah mereka aktif di kegiatan untuk kayak misalkan merias dan lain sebagainya, fashion. Itu kan sebenarnya kembali kepada passion masing-masing. Dan itu ternyata ketika mereka jalani, senang juga ya Bu bisa punya uang gitu kan. Sekalipun saya bekerja dari rumah, mereka bisa merajut dari rumah. Selesai ngerjain rumah, nyuci, masak, ngurusin anak, mereka merajut dengan jam yang mereka buat, jam kerja yang mereka buat sendiri. Nah setelah itu produknya mereka kenalkan kepada tetangga, bahkan kemudian dengan jejaring yang kita punya kita coba kenalkan supaya lebih bisa semakin banyak masyarakat yang tahu produk tersebut gitu. Dan ada semakin banyak yang kenal. Ada nggak Bu binaan dinas di Pemkot Cilegon ini yang istilahnya udah go nasional atau internasional barangkali, yang omsetnya itu bisa wow gitu, maksudnya membuat kita wah keren ini gitu. Ada Bu? Banyak binaan dari dinas koperasi UMKM. Itu juga banyak yang ibu-ibu yang sudah bisa memenuhi pasar nasional dan pasar internasional. Biasanya kalau pasar internasional itu jejaring teman. Mereka misalkan tinggal di luar negeri gitu kan, di sana. Kemudian mereka order barangnya dari pelaku usaha di Indonesia, di Cilegon. Terus mereka bawa ke sana, ternyata teman-temannya banyak berminat juga. Pesan lagi, repeat order kembali dengan jaringan teman-teman yang semakin banyak. Temennya jadi reseller loh. Bayangkan, di sana mungkin harganya lebih murah ya, pastinya lebih murah ya, sehingga kemudian tertarik dengan untuk pesan kembali. Bahkan kadang-kala karakter dari produknya itu lebih meng-Indonesia. Oh gitu. Iya, jadi mereka juga banyak yang suka seperti itu. Memang dibutuhkan sebuah pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. Maaf, ini produk apa nih? Kalau yang saya kenal teman-teman saya itu ada yang produknya dia kayak kerajinan gitu, kayak tas-tas gitu. Terus dia kebutuhan rumah tangga gitu kan untuk desain interiornya. Maksudnya untuk produk-produk di interior, misalkan untuk sarung bantal gitu kan. Itu banyak yang seperti itu. Ada juga misalkan mereka buat katakanlah rajutan gitu, yang sampai kemudian digunakan oleh temannya yang memang domisilinya kebetulan di luar negeri, dia order dan itu menjadi kesempatan dia untuk bisa mengenalkan produknya ke orang-orang Indonesia yang tinggal di sekitar situ. Biasanya kan orang luar tuh seneng yang branded. Bukan, yang unik-unik. Oh betul. Oh ya kan? Betul. Banyak loh produknya di Indonesia yang nggak hanya di Cilegon, yang unik-unik itu yang ternyata merambah pasar internasional Bu. Iya, jadi memang salah satu yang terus harus kita dorong tadi yang saya sampaikan, pendampingan berkelanjutan, memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk menjadikan produknya semakin kompetitif dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan sampai mancanegara. Keunikan itu yang tadi menjadikan keunggulan komparatif buat produk ini kan, dia bisa mengenalkan kepada negara lain dan negara lain melihat bahwa ini adalah produk-produk yang di negara mereka mungkin nggak ada gitu kan, dan itu menjadi identik dengan Indonesia gitu. Itu juga banyak yang menarik, apalagi di kota Cilegon yang penduduknya nggak banyak ya. 450.000 ya, 440.000 sekian. Itu kan sebenarnya juga potensial banget. Apalagi dengan industrinya, perdagangan dan jasa yang ada di kota Cilegon. Nah, ruang-ruang ini semakin membuka para perempuan untuk bisa berekspresi, kemudian menjadikan skill dan hobinya itu sebagai peluang untuk bisa mendapatkan uang dan dia bisa mandiri, bisa mensupport keluarganya gitu. Selain memang perajin itu, kalau nggak salah di wilayah Cibubur ada sentra industri apa tuh? Kasur ya Bu ya? Ya, Talas. Talas ya itu. Talas iya. Nah itu juga perlu. Itu gimana itu Bu? Memang
kan dari dulu sebenarnya udah jadi sentra ya, sentra pengrajin kasur ya. Yang perlu didorong adalah bagaimana kemudian sentra-sentra itu juga bisa adaptif terhadap teknologi. Artinya model-model kekinian juga harus kemudian mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga menyesuaikan apa yang menjadi permintaan dan keinginan dari customer. Nah, ini yang perlu terus dikembangkan oleh dinas terkait agar melakukan sebuah pembinaan yang memberikan ruang kepada para pengrajin tersebut atau pelaku usaha tersebut untuk bisa menjadi produk-produknya inovatif gitu ya, kreatif, dan kemudian semakin bisa diminati oleh orang banyak. Jadi bukan produk yang klasik yang begitu saja penggemarnya orang tua kan. Sementara sekarang anak muda juga pasti pengen punya produk-produk yang khusus tentang Cilegon. Nah, ini yang harus dimunculkan oleh dinasnya. Dibutuhkan inovasi sama kreativitas. Iya, jadi produknya harus bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan up to date, kekinian. Berarti butuh program pelatihan, Bu? Banget. Ada nggak itu, Bu, di Pemkot Cilegon? Saya lihat ada pelatihan-pelatihan itu. Yang harus kemudian ditambahkan adalah bagaimana pelatihan itu semakin menjadikan keahlian dari pengrajin ini semakin bertambah. Itu kan. Kemudian juga bagaimana menjadikan produknya juga kemudian bisa menjadi produk yang mempunyai hak paten dan lain sebagainya. Itu juga harus terus diarahkan. Penting itu ya, hak paten ya. Supaya memang dia mempunyai kekayaan intelektual yang punya dia, memang hasil karya dia. Betul. Gitu kan. Pemerintah harus hadir untuk itu. Salah satu. Lakukan pembinaan, karena kadang kan masyarakat nggak tahu ya, Bu. Iya. Ini ngurusnya di mana, izin ini kan. Sebenarnya itu menjadi bagian yang harus kemudian betul-betul dikawal oleh pemerintah. Betul. Nah, biasanya selain tadi soal keahlian, kreativitas, ada kendala lain. Biasanya salah satunya adalah modal, Bu. Ya, pasti. Itu kendala di mana-mana. Iya. Nah, peran pemerintah harus hadir juga nih di modal. Saya dengar di programnya Pak Heldi ada ya bantuan modal UMKM. Nah, tanggapan Ibu seperti apa? Ya, mengapresiasi, menyambut positif rencana tersebut dan harus segera direalisasikan secara bertahap, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Kalau misalkan dengan kapasitas APBD yang sangat terbatas, maka harus disinergikan dengan industri dalam CSR-nya. Semua bagian yang ada di Kota Cilegon, perbankan dilibatkan. Kalau industri sudah turun, dengan banyaknya industri yang ada, saya kira permasalahan permodalan yang dibutuhkan oleh masyarakat Cilegon bisa tertuntaskan setahap demi setahap. Asalkan semuanya terkoneksi dan terkelola, terintegrasi, dan satu pusat. Jadi terpusat ya. Iya, kendalinya itu ada satu yang mengatur semuanya, sehingga kita bisa memantau bagaimana dana tersebut bisa digulirkan kepada masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya, dan semakin banyak industri yang terlibat di dalamnya, semakin besar juga perhatian pemerintah terhadap alokasi untuk di APBD-nya, semuanya disinergikan, saya yakin permasalahan itu bisa tertuntaskan. Berarti terpusat itu maksud Ibu di satu dinas yang mengelolanya? Tidak harus dinas, kita kan sudah punya ada CCSR, Cilegon Corporate Social Responsibility. Itu kita iniin aja ya, apa istilahnya, kita dorong lewat situ anggarannya, biar mereka yang mengaturnya. CCSR gitu. Juga harus mempunyai sistem informasi yang baik, sehingga kemudian segala program pemberdayaan, pendampingan, bantuan kepada para pelaku UMKM juga bisa kemudian terreport dengan baik, sehingga kemudian juga tercatat berapa banyak masyarakat yang belum dibantu. Itu juga menjadi sebuah kesempatan yang sangat besar untuk saling bersinergi antara industri, pemerintah daerah dengan masyarakat. CSR sebagai bagian yang kemudian bisa kita optimalkan, kita dorong agar bisa sebesar-besarnya menjadi koordinator dalam menjadikan pelaku usaha itu mendapatkan porsi yang sangat bisa proporsional. Iya. Seperti itu. Biasa. Wah, keren ini obrolan. Perempuan di Kota Cilegon, Ibu kasih himbauan seperti apa? Harus seperti apa? Ya, buat para perempuan di Kota Cilegon tetap semangat, karena kita tuh sebenarnya punya passion yang tidak sama setiap orang. Jangan pernah merasa tersaingi dengan yang lain, karena sesungguhnya kita itu punya modal dasar yang tidak sama dengan yang lain. Tinggal kembangin aja apa yang menjadi potensi kita, apa yang ada di diri kita harus kemudian bisa maksimalkan, sehingga kalau semua itu bisa kita munculkan, kita kita latih terus, dan kita yang konsisten, ya insya Allah hasil
akan terlihat. Ya. Apalagi kan sekarang udah zamannya internet, media sosial. Sekarang itu kita jualan lewat Instagram, lewat Facebook aja bisa loh. Iya. Asal produknya kan sebenarnya produknya itu kemudian menarik. Betul. Packagingnya ya menarik. Iya, packagingnya menarik. Cara mempromosikannya bikin orang tertarik. Iya, betul. Gimana cara marketingnya, dia cara mengenalkan, mengajak orang lain supaya tertarik nyoba produk dia gitu kan. Jadi jangan mengeluh lagi terkendala pemasaran sekarang kan. Iya. Kita pasarkan itu bisa loh lewat HP aja gitu. Betul. Itu dibutuhkan keseriusan sama tadi kreativitas ya Bu ya. Iya. Yang penting kadang-kala kan kita tuh suka nggak konsisten kita itu. Betul Bu. Kadang-kala di waktu aja mama aduh sibuk. Ya dibuat jam kerja dari rumah dong. Ibu boleh. Saya nggak mau ngomongin orang lain, saya mau ngomongin istri saya. Boleh. Punya bisnis sampingan, dia coba-coba memang beberapa kali. Ya gitu, kurang fokus. Padahal potensinya kalau dia mau seriusin, menjanjikan Bu. Pernah cireng crispy, gitu. Kemudian sekarang lagi menggeluti teh Bu, herbal tea. Oh gitu. Bikinan sendiri, diracik sendiri. Gitu. Iya. Itu kita pasarkan lewat marketplace ya, lewat Instagram juga, bahkan kita ada alokasikan anggaran iklan di Instagram tuh. Ternyata sebenarnya banyak Bu yang beli. Cuman ya namanya kita masih punya anak kecil Bu, ngurusin kurang fokus waktunya ya. Ya berarti kan harus ada target ke depan ngerekrut 1 orang. Betul, ini contoh kecil di saya ya. Industri rumahan aja Kang. Iya, mereka kan ngerjain dari rumah mereka, tinggal store sama Kakang itu udah bentuk produk yang kemudian bisa dijual gitu. Packaging terakhir di Kakang. Insya Allah kalau packaging itu menarik. Iya kan? Banyak yang wah ini kenapa gak dibawa hari ini? Itu dia saya lupa. Aduh. Jadi kan saya bisa ngeliat gitu. Jadi memang betul kata Ibu tadi, dibutuhkan keseriusan. Iya. Kefokusan sama niat ya. Nah, itu harus. Betul. Bismillah saya harus mau usaha sampingan. Iya. Di politik juga begitu. Nah, kembali lagi ke politik. Gimana tuh Bu? Buat orang-orang Cilegon yang pengen nyalon legislatif di 2024. Iya. Udah dekat. Udah dekat. Coba Bu ajak Bu biar keterwakilan perempuan biar nambah Bu. Enggak 4 orang lagi. Iya. Ibu-ibu, teteh-teteh yang berminat jadi caleg, ayo jadi caleg. Tapi jangan cuma jadi caleg doang. Tetap kita harus membuat perencanaan yang baik. Jadi kita dibuat rencana didetailkan gitu kan. Kegiatan kita seperti apa, kemudian juga nanti modelnya bagaimana, berapa kali turun ke lapangan, siapa yang akan ditemui gitu kan. Kemudian cara berkomunikasi seperti apa yang harus kita lakukan. Dan yang pasti sih sebenarnya tadi kalau konsisten, fokus, ya insya Allah semuanya bisa gitu. Kadang-kadang kita kan, aduh saya nggak bisa lah udah malam ya gimana gitu. Tapi kadang-kadang kendala anggaran juga ini nggak sih? Kan harus butuh anggaran ya, kayak nemuin masyarakat harus ada. Pasti. Tapi kan kemudian kita juga harus bekerja sesuai dengan resources yang ada dulu. Kalau kita resourcesnya katakanlah ada 5, ya kerjakan dengan 5 semaksimal mungkin. Orang lain bekerja dengan 5 itu cukup 5 jam, ya kita harus 10 jam supaya tercapai. Kalau kita bicara resourcesnya dengan sangat terbatas, maka harus ada kapitalisasi energi lain yang kita lakukan supaya tercapai tujuannya. Mantap gitu. Ini ya. Itu jangan dijadiin kendala ya? Iya. Kalau ada kendala dinikmati saja lah. Yang penting gimana caranya kita terus bergerak dengan segala keterbatasan yang kita punya, dengan kendala yang kita hadapi, tapi kita berusaha mengejar target yang kita inginkan. Ibu punya pengalaman apa waktu nyalon malam-malam barangkali? Ya. Nemuin warga. Banyak banget. Kasih contoh Bu, misalnya. Saya langsung nyapa warga saya sendiri. Door to door, turun langsung, minta dukungan, minta dibantu, minta dipilih. Harus minta dipilih gitu kan. Saya sampaikan bahwa memang saya nggak bisa menjanjikan apa-apa, saya nggak bisa ngasih ini dan itu, tapi insya Allah saya punya komitmen yang besar. Kalau misalkan terpilih, saya akan bekerja sebesar-besarnya untuk masyarakat terlebih dahulu. Itu saya sampaikan. Ya kalau yang harus diyakinkan itu adalah partai keluarga besar dulu dong. Harus selesai di keluarga besar. Tetangga dekat, selesaikan dulu.
Ya sekalipun katakanlah dengan segala keterbatasan yang kita punyanya itu, ya kita sampaikan. Kita nggak bisa ngasih apa-apa, tapi kita punya semangat yang besar. Nah, performance kita selama bermasyarakat kan menjadi sebuah garansi juga kepada masyarakat. Bahwa apakah memang kita serius atau tidak di pencalegan itu gitu kan. Sehingga terus menyapa sampai kemudian lingkungan itu kita sisir satu persatu dan kita bisa mengkalkulasi berapa besarnya potensi suara yang bisa kita dapatkan. Oke. Gitu. Dan kalau sudah seperti itu maka tetap semakin diatur iramanya. Bagaimana dengan ring yang misalkan ring 1, bagaimana ring dengan ring 2 gitu kan. Sehingga kita juga harus betul-betul mengkalkulasi berapa banyak dalam sehari kita harus turun kepada masyarakat untuk bisa memenuhi target itu. Berarti Ibu membentuk tim ya Bu ya? Harus iya jelas ada, tapi awal-awal sih dari keluarga inti. Keluarga dulu ya. Keluarga dulu karena kita dengan PKS ya. Kalau di PKS itu kan kita bareng dengan struktur. Kemudian kita juga dengan struktur bekerja gitu kan. Struktur itu kalau di PKS itu kan kenalinnya bareng-bareng. Iya, sama provinsi, sama RI biasanya Bu ya? Iya, misalkan caleg kotanya yang hadir ada 10 orang, ya 10 orang tuh diundang. Bersama dengan caleg provinsinya, bersama dengan caleg DPR RI-nya gitu. Satu paket gitu kan. Jadi ya kita mengenalkan bersama-sama gitu. Awalnya pengenalan bersama dulu. Iya, kalau sekiranya ke depannya ada potensi-potensi kita diundang atau diminta atau kita sendiri yang berkreativitas menemui masyarakat ya nggak masalah gitu. Selagi itu dalam rangka untuk mengenalkan kita sebagai caleg dan mohon dukungan dan pilihannya gitu. Iya. Menarik nih. Ya kalau ngitungin keterbatasan kita nggak maju-maju dong. Betul. Nggak gerak-gerak. Jadi kan keterbatasan itu untuk awal kita melangkah. Iya. Malah biasanya kalau semangatnya kenceng itu ya masalahnya bisa diurai satu-satu lah gitu. Iya. Wajar kalau ada orang bilang ya kan gitu. Ya nggak apa-apa buat evaluasi. Ya kan kita memang adanya begini mau diapain gitu. Kita bisanya begini. Tapi kita punya konsep besar untuk membangun kota Cilegon. Dapil kota Cilegon Citangkil berapa yang jadi selain itu? Dari dapil Tanggal Ciwandan 12. Ciwandan 12 ya. 12 orang. Kuotanya kan memang 12. PKS dapat berapa Bu? 1 kursi. Hanya Ibu? Iya. Wow. Luar biasa. Ya berharap sih banyak dong. Berharapnya kan minimal 2 ya. Artinya paling enggak Ibu di internal aja Ibu yang mengalahkan dari yang lain. Kemudian Ibu harus bersaing juga dengan yang lain. Iya. Memang disebut dapil neraka. Dapil neraka karena tokoh-tokoh semua. Luar biasa. Sangat dinamis. Termasuk dapilnya Pak Ketua Dewan ya? Pak Ketua dan Wakil Ketua. Wakil Ketua juga. Kami pimpinan DPRD yang berada pada satu dapil yang sama. Dapil sama. Wah. Tapi kerennya kami itu sudah komunikasi. Iya. Kita obrolin, udah sih kita saling menghargai basis masing-masing supaya tidak ada konflik karena juga kan kita bisa mengukur seberapa besar potensi suara itu bisa kita dapatkan. Itu loh seninya politik itu. Seninya berpolitik itu. Jadi di bawah itu sangat kompetinya sangat tinggi, tapi kami ketika ketemu kami cair. Iya. Iya sambil ngeteh gitu ngopi ngobrol. Udah Pak, pokoknya mah jangan saling bersinggungan lah gitu kan. Basis Bapak yang mana? Basis Pak Haji Hasbi yang mana? Basis Pak Isro yang mana? Ya sudah bareng-bareng saja gitu. Kita ini tidak saling dalam sejarah baru ini loh, pimpinan dewan. Ada satu dapil. Dalam satu dapil. Ini sejarah loh. Sebelum-sebelumnya kan beda-beda ya, Iya. Ya memang politiknya sebenarnya komunikasi. Iya. Tinggal bagaimana kita mengemas komunikasi itu agar kemudian cair dan bisa apa yang menjadi target kita itu tercapai. Artinya bagaimana segala sesuatu yang kita rencanakan itu bisa menjadi sebuah tujuan gitu kan. Tapi tentu saja di sini ketika kita punya satu persepsi yang sama gitu ya, mencoba untuk masing-masing punya tujuan yang sama untuk bisa lolos sebagai DPRD di Kota Cilegon ya, anggota legislatif DPRD, maka tentu saja cara yang kita lakukan itu adalah cara yang kemudian bisa kita komunikasikan gitu. Disitulah seninya berpolitik. Iya. Mohon maaf Ibu, ini periode pertama Bu? Kedua. Oh kedua, sebelumnya? 2014-2019. Ya, wakil ketua juga? Enggak. Oh enggak. Waktu itu sebagai pimpinan komisi. Oke. Dan ketua fraksi PKS.
Berarti nanti 2024 nyalon lagi kah? Itu partai yang nentuin. Ada rencana nggak naik ke lebih tinggi misalkan di provinsi? Saya termasuk yang tidak menargetkan saya ingin ABCD karena iklim yang dibangun di PKS itu kan sebenarnya partai nanti melihat partai meneropong kita layak ditempatkan di mana gitu. Mengikuti sajalah alur. Tapi hebat PKS Cilegon tingkat provinsinya aja perempuan juga. Iya. Ibu Sinta. Iya. Wardani. Iya betul. Bu Dokter Sinta. Bu Dokter Sinta. Iya. Alhamdulillah. Wilayah ibu bukan? Cilegon ya. Cilegon. Sekota Cilegon. Jadi kita semua bersinergi ya. Bukan rumahnya dapil itu. Kan? Dapil 1. Dapil 1 ya. Iya Ciwaduk. Ciwaduk ya. Waktu biasanya kan waktu kampanye biasanya bareng nggak itu? Iya kita sering tandem. Jadi keluar ya. Kita sering tandem gitu. Kalau misalkan kita lihat, ini bersama dengan masyarakat gitu kan. Kita undang calon provinsinya, ayo bersama-sama sama kita gitu kan. Kita lagi nyapa masyarakat. Mudah-mudahan sih waktunya cocok gitu kan ya. Kalau nggak cocok berarti kita sampaikan pesan dari calon kita. Tapi berharap selalu bisa bersama-sama menemui masyarakat gitu. Bu, terakhir Bu, barangkali ada harapan atau pesan untuk perempuan khususnya dan secara umum di Kota Cilegon pembangunan seharusnya seperti apa? Ya. APBD Cilegon dengan 2 triliun tentu saja memberikan ruang yang sangat besar kepada pemerintah untuk bisa melakukan sebuah keseimbangan dalam pembangunan. Salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah keterwakilan dan keterlibatan perempuan. Keterwakilan perempuan tidak hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif juga mendapatkan porsi yang kemudian harus kita dorong secara maksimal. Dan hadirnya APBD untuk Kota Cilegon, untuk masyarakat Kota Cilegon, itu juga harus sebesar-besarnya dialokasikan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat. Perempuan ini kan sebenarnya karakteristiknya sangat unik. Para perempuan ini mempunyai kecerdasan intelijensia, kecerdasan multiple intelijensia yang kemudian bisa dielaborasikan dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Kompetensi khusus yang memang dipunyai oleh para perempuan ini kemudian harus dimaksimalkan oleh pemerintah dengan memberikan ruang berekspresi, ruang beraktualisasi, ruang mempunyai kompetensi diri semaksimal mungkin melalui program kegiatan yang ada di dinas-dinas yang ada di Kota Cilegon. Leading sektornya tentu saja DP3KB sebagai dinas perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana. Tapi juga ada dinas sosial, ada dinas kesehatan, ada dinas koperasi dan UMKM, ada dinas Indak yang kemudian bisa dielaborasikan semuanya untuk bisa menghadirkan sebuah keberpihakan dan pembelaan kepada perempuan untuk bisa memaksimalkan semua potensi yang ada agar bisa berkiprah untuk pembangunan di Kota Cilegon. Alokasi anggaran yang diturunkan kepada para perempuan ini tentu saja semuanya ingin menghadirkan salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Cilegon. Harus arahnya ke sana. Jadi sebesar-besarnya kita harus bersama-sama untuk seluruh masyarakat Cilegon, para perempuan, para ibu-ibu, para teteh-teteh, semua potensi yang kita punya kita maksimalkan. Dan ketika ada hal-hal yang perlu diadvokasikan dan menjadi bagian yang harus diperjuangkan kepada pemerintah daerah, bisa kita diskusikan dan disampaikan, dan pemerintah juga harus mempunyai sarana yang terbuka untuk bisa menerima masukan dari para masyarakat Kota Cilegon. Mudah-mudahan ke depan para perempuan ini bisa menjadi bagian yang semakin banyak terlibat aktif dalam proses pembangunan di Kota Cilegon, baik di sektor formal maupun di informal, termasuk di politik dan di DPRD. Wah, mantap. Teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Bu Nuratul Uyun. Ya, sangat menarik sekali, banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa dipetik dari obrolan tadi, terutama soal pemberdayaan perempuan. Saya tertarik ingin ngobrol lagi dengan Ibu Yunin, tapi di tema yang berbeda gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, kali ini obrolan saya akhiri. Saya Rahmat Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.